Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holiswa Dewi Rokmi dari kelas 02 FKKP 002 Fakultas Farmasi Klinis dan Komunitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materi peran dan fungsi bahasa Indonesia, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Sebagaimana kita ketahui, bahasa terdiri atas kata-kata atau kumpulan kata. Masing-masing mempunyai makna, yaitu hubungan abstrak antara kata sebagai lambang dengan objek atau konsep yang diwakili. Kumpulan kata atau kosakata itu oleh para ahli bahasa disusun secara alfabetis atau menurut urutan abjad, disertai penjelasan artinya dan kemudian dibukukan menjadi sebuah kamus atau leksikon. Fungsi bahasa. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau sarana untuk menyampaikan informasi. Tetapi bahasa pada dasarnya lebih dari sekedar alat untuk menyampaikan informasi atau mengutarakan pikiran, perasaan, atau gagasan, karena bahasa juga berfungsi sebagai satu untuk tujuan praktis, yaitu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, untuk tujuan artistik, yaitu manusia mengolah dan menggunakan bahasa dengan seindah-indahnya guna pemuasan rasa estetis manusia. Yang ketiga, sebagai kunci mempelajari pengetahuan-pengetahuan lain di luar pengetahuan kebahasaan. Yang keempat, untuk mempelajari naskah-naskah tua guna menyelidiki latar belakang sejarah manusia. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan kedudukan bahasa ialah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosialnya. Sedang fungsi bahasa adalah nilai pemakaian bahasa tersebut di dalam kedudukan yang diberikan. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sehubungan dengan kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Keempat fungsi tersebut ialah sebagai lambang identitas nasional, lambang kebanggaan nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda, dan alat perhubungan antar budaya dan daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Berkaitan dengan statusnya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan bahasa resmi di dalam perkembangan budaya dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. Fungsi dan peranan bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari. 1. Sebagai alat ekspresi diri. Bahasa merupakan sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang, baik berbentuk perasaan, pikiran, gagasan, dan keinginan yang dimilikinya. Begitu juga digunakan untuk menyatakan dan memperkenalkan keberadaan diri seseorang kepada orang lain dalam berbagai tempat dan situasi. Ada beberapa unsur yang membuat manusia mengeluarkan ekspresi diri, antara lain agar menarik perhatian orang lain terhadap kita, keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan dan emosi. Contohnya, pada taraf permulaan, bahasa anak-anak masa berkembang sebagai alat untuk menyatakan dirinya sendiri. Seorang bayi sudah dapat menyatakan dirinya sendiri. Ia menangis bila lapar atau haus. Ketika mulai belajar berbahasa, ia memerlukan kata-kata untuk menyatakan lapar, haus, dan sebagainya. Hal itu berlangsung terus-menerus hingga seseorang menjadi dewasa. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi untuk dapat berinteraksi antara yang satu dengan yang lain sehingga pesan yang hendak kita sampaikan dapat dimengerti. Komunikasi merupakan akibat dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi orang tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. Dengan komunikasi, seseorang dapat menyampaikan apa semua yang dirasakan, pikiran, dan yang diketahuinya kepada orang lain. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan penyampaian sesuatu dan memungkinkannya menciptakan kerjasama dengan sesama warga, mengatur berbagai macam aktivitas kemasyarakatan, merencanakan dan mengarahkan masa depan.
Yang ketiga yaitu sebagai kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa sangat efektif. Kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri sendiri atau kepada masyarakat. Berbagai penerangan informasi maupun pendidikan disampaikan melalui bahasa. Contohnya yaitu ceramah agama atau dakwah, buku-buku pelajaran dan buku-buku instruksi, orasi ilmiah atau politik, dan iklan layanan masyarakat atau layanan sosial. Yang keempat, sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa, di samping sebagai salah satu unsur kebudayaan, memungkinkan pula manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil bagian dalam pengalaman-pengalaman itu, serta belajar berkenalan dengan orang-orang lain. Anggota masyarakat hanya dapat dipersatukan secara efisien melalui bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi lebih jauh memungkinkan tiap orang untuk merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya, serta dapat melakukan semua kegiatan kemasyarakatan dengan menghindari sejauh mungkin bentrokan-bentrokan untuk memperoleh efisiensi yang setinggi-tingginya. Bahasa memungkinkan integrasi atau pembauran yang sempurna bagi tiap individu dengan masyarakatnya. Yang terakhir yaitu bahasa sebagai alat pemersatu. Dengan beraneka ragam suku bahasa yang ada di Indonesia, maka banyak pula bahasa-bahasa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Disinilah fungsi bahasa Indonesia dibutuhkan sebagai bahasa nasional, yaitu mempersatukan beraneka ragam bahasa karena bahasa Indonesia dipakai di seluruh Indonesia. Dan bahasa ini juga sudah diikrarkan menjadi bahasa nasional ketika Sumpah Pemuda dikumandangkan tahun 1928. Meskipun pada kenyataannya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa minoritas, yaitu bahasa Melayu. Namun, kekuatannya dalam mempersatukan bangsa Indonesia sudah tidak dapat diremehkan lagi. Ambil semangat para pejuang pada saat mengupayakan kemerdekaan negara Indonesia. Para pejuang dengan lantang menyuarakan semboyan merdeka atau mati. Semboyan ini secara serta-merta membangkitkan semangat rakyat untuk terus berjuang demi kesatuan bangsa. Hal ini mengindikasikan bahwa kekuatan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang tidak dapat dianggap sebagai hal remeh. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.